Usah ngomong akeh-akeh. Endi getihmu? Mana darahmu? Biar diperiksa. Iya, Kiai Haji Lutfi Basori. Jenengan NU garis lurus. Kenapa tidak lurus-lurus? Karena merasa paling lurus sendiri. Tidak mau diluruskan oleh orang lurus di luar lurus-lurusnya sampean. Ini namanya bagian daripada kesombongan. Menetapkan atau membatalkan nasab berdasarkan DNA. Ingat ungkapan ucapan dari Prof. Ari Kain. Orang usah ngomong akeh-akeh. Endi getihmu? Mana darahmu? Biar diperiksa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, semoga semuanya berbahagia. Dan kabar terbaru dari video Kiai Haji Lutfi Basori, Simosari, Malang, yang perlu diluruskan. Kalau kita tidak tahu tentang ilmu DNA, ya nggak usah ngomong tentang DNA. Berbahaya. Berbahaya. Sampai-sampai saya nggak nyiapkan ya. Keputusan Muktamar NU di Donaudan, Asrama Haji Donaudan, Surakarta ya, tahun 2004 yang lalu itu, tentang hukum tes DNA tidak bisa untuk mengisbat ilhaqun nasab, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Jadi Romo Kiai Haji Lutfi Basori kurang referensi. Ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Siapa lagi yang berani mengkritik beliau kalau tidak kita ini? Mohon maaf, ini tulisannya tersimpan jauh. Jadi sudah ada orang yang ngurus bidang DNA untuk menetapkan atau membatalkan nasab berdasarkan DNA. Kita ingat ungkapan ucapan dari Prof. Ari Kain. Orang usah ngomong akeh-akeh. Endi getihmu? Mana darahmu? Biar diperiksa. Gitu. Jadi kita tidak perlu ngomong panjang lebar bulat, lari dari kenyataan. Nah, ini kita dengar dulu video dan audio. Ini sudah kami sertakan di deskripsi. Yang bicara DNA itu, ini kayaknya orang nggak ngaji syariat. Menurut saya begitu. DNA itu tidak sah untuk menentukan nasab seseorang. Apalagi membatalkan, nggak sah. Itu syariat Islam. Yang sah menentukan nasab itu adalah isyhar atau apa ya, pengakuan dari masyarakat. Misalnya saya saja. Oh, Lutfi ini anaknya Yai Basori. Semua orang tahu, itu yang diakui. Apalagi kalau di Indonesia ada buku nikah. Itu yang diakui, bukan tes DNA. Bla bla bla. Apa yang panjenengan sampaikan tentang tes DNA itu? Apa panjenengan nggak pernah membaca ini? Ini NU lah ya. Dulu belum ada NU garis bengkong dan NU garis lurus. Itu belum ada. Masih kompak NU. Yang nulis ini Hadratus Syekh Kiai Haji Sahal Mahfud. Pamannya Gus Dur. Dari Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen Margoyo Sopati. Saya pernah nyantri ke sana.
Hadratus Syekh Ramadhani Sahal Mahfud Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah. Nomor 435, masa saya ulang-ulang? Ya mohon maaf, kadang-kadang bagi kita yang sudah bangun dari tidur panjang sejak awal ya, itu wah kok diulang-ulang terus ya. Ini kan banyak yang baru bangun tidur ya, mohon maaf nih. Para pemirsa sekalian mohon maaf nih. Kadang-kadang tuh saya sering ulang-ulang. Tolong jenengan buka lah. Ini saya ambil yang kecilnya saja, yang besarnya ya jelas jenengan ngerti sendiri. Ini tahun 2004. Hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan dan Boyolali, Solo, Jawa Tengah, Surakarta lah. Tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember 2004 Masehi. Hijriahnya adalah 16 sampai 18 Syawal 1425 Hijriah, tentang masail diniyah al-waqi'iyah, masalah-masalah agama dan masalah-masalah yang terbaru, ya, terupdate saat itu 2004 saat itu lah ya. Ya, di antaranya adalah nomor 435, penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana al-qiyafah? Jawab, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Bisa menafikan loh ya. Jadi apakah nyambung nasabnya Habib sekarang sampai Imam Ali ya, atau tidak? Kalau Habib sekarang nyambung dengan Habib dulu, saya percaya. Nasabnya Kabair nyambung sampai Alwi, saya percaya, tidak ragu saya. Qabail, Masyayikh, Alawiyin, Irsyadiyin yang ada di Indonesia ini nyambung nasabnya ke orang-orang Hadramaut sana, campuran orang-orang Arab Hadrami sana, itu saya percaya. Nggak perlu tes DNA, saya sudah percaya. Tetapi untuk nyambung ke Imam Ahmad Al-Abah, itu saya tidak percaya. Karena apa? Tidak ada datanya, 650 tahun, sepi, sunyi, tak ada cerita apa-apa. Tiba-tiba abad 9 Hijriah 10 sampai sekarang terus digaungkan, ya, itu bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Yai, jangan buka sendiri. Saya tidak pernah berbohong atau sengaja berbohong. Saya akan berusaha untuk jujur menyampaikan. Ini, jadi jenengan baru bangun dari tidur. Masih kremeng-kremeng. Terus menutup diri mengatakan, karena itu menurut saya tesis-tesis zaman sekarang itu abal-abal menurut saya, bla bla bla. Jawaban saya adalah saya undang beliau Kiai Haji Lutfi Basori untuk diskusi dengan saya secara tertutup saja dulu. Setelah itu nanti kita terbuka. Apa dasar panjenengan mengatakan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman itu abal-abal, sesat menyesatkan? Kalau Kiai Haji Imaduddin Usman tesisnya sesat menyesatkan, saya nggak ngikuti beliau. Nggak ngikuti beliau. Saya akan mengkritik beliau dan akan menjatuhkan beliau. Kalau memang apa yang telah diputuskan oleh beliau bahwa nasab Habaib Alawi semuanya itu mungkotek, terputus selama 550 tahun sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir. Kalau saya justru 650 tahun berdasarkan kitab nasab resmi eksternal Ba'alawi, pakar nasab resmi Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Mungkin Kiai Haji Lutfi Basori tidak mau belajar lagi, merasa paling cukup ilmunya selama ini tentang sejarah dan pernasaban yang akhir-akhir ini digemakan oleh umat Islam di Indonesia ini.
Sehingga beliau asal-asalan ngomong. Dan itu di hadapan orang banyak. Di hadapan generasi muda Islam kita yang akan terus ada setelah kita tiada. Ini nanti bisa berbahaya kalau tidak diluruskan. Bahaya Kiai Haji Lutfi Baswari. Ini mengatakan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman abal-abal, sesat, menyesatkan. Itu adalah satu klaim vonis yang sangat-sangat disesalkan. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang sesat menyesatkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Karena apa? Itu sudah saya anggap berlalu. Tetap nanti akan kita kaji secara berulang dalam setiap pertemuan kami. Kita tidak perlu berbicara nasab. Sudah ada ahlinya. Ya, kita ikuti ahlinya saja. Kita tidak perlu memprotes tentang hasil dari DNA. Sudah ada ahlinya. Orang berzina punya anak. Anaknya ini kan tidak bin kepada bapaknya. Bapak biologis. Kalau dipaksa menjadi tes DNA untuk nasab, berarti akan mengakui anak zina yang mestinya bin kepada ibunya, akhirnya bin kepada bapaknya dan mendapatkan warisan. Ini pelanggaran syariat, bla bla bla. Membatalkan nasab itu sama dengan menuduh suatu bangsa seperti Balwi ini penzina semuanya. Bla bla bla. Karena Kiai Haji Lutfi Baswari orang alim di zamannya, di bidangnya, di bidang fikih tentang DNA masih belum menguasai, apalagi mengikuti pendapatnya para Habib Alawi. Berarti kalau anak zina itu, aduh guys, perumpamaan itu jangan seperti itu. Itu perumpamaan yang ya sama dengan begini, daripada kita mencuri, ya lebih baik minum arak saja. Ya sama dengan seperti itu. Itu perumpamaan yang tidak logis, tidak logika, tidak masuk akal sehat kita. Itu namanya permainan kata-kata untuk lari dari kenyataan. Tes DNA. Jadi contoh tentang DNA sudah saya luruskan. Beliau Kiai Haji Lutfi Baswari bin Kiai Haji Baswari Alwi Murtaldo. Nih, jadi masalah tes DNA, tolong Romo Kiai Haji Lutfi Baswari buka ya pengantar Rois PBNU Dr. Kiai Haji M.A. Muhammad Ahmad Zahal Mahfud Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Muqtamarat Nahdlatul Ulama. Solusi problematika aktual hukum Islam yang berisi keputusan muktamar, munas, dan konferensi besar ya, musyawarah nasional ya, Nahdlatul Ulama. Tolong buka itu. Jangan ngomong percaya diri tapi nggak punya dasar, nggak punya referensi. Ya, bagi santri-santri ya jamaah yang ikuti ngaji itu tadi ya, yo aja lah. Inilah yang namanya kita itu harus hati-hati. Ya. Public figure itu harus hati-hati. Wong saya sudah hati-hati, ada kepleset, ada pemenang hati-hati itu. Itu masalah tes DNA, ya ini. Masalah sesat menyesatkan, masalah hukum fikih tidak ada. Fikih itu terus berkembang. Tidak ada kata-kata finish berhenti, tidak. Sama dengan keilmuan, ya. Yang berhenti itu hanya masalah keyakinan, akidah. Tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pun ketika ada masalah-masalah akidah tentang Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, yadullahi fawqa aydihim, masalah-masalah lain itu perlu dikonfrontasikan, dikomparasikan, dipertemukan dengan sains terkini. Ya, supaya generasi kita saat ini mampu dan mudah memahami. Jadi tidak boleh saklek, ya ortodoks, ya klasik, ya apalagi klinik, ya seperti dulu. Gitu.
Ini namanya al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya mengakui saya di bawah panjenengan Romo Yai Lutfi Basori. Tetapi panjenengan pun harus mendengarkan kami. Tolong ini ceramah terbuka disaksikan oleh banyak orang, ya, dilihat oleh banyak orang. Nah, toh misalkan kita mau mengkajinya, ya kita ikuti pengajian-pengajian seperti ini. Ngaji bersama. Jadi kami ini tidak menggurui, saya paling ngerti sendiri, enggak. Kita ini ngaji bersama. Ngaji bersama. Bersamanya bagaimana? Saling menasihati satu sama lain. Panjenengan boleh menasihati saya pun boleh menasihati panjenengan. Wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil marhamati. Inilah misi dan visi dalam hidup ini. Untuk apa? Karena apa? Keilmuan itu terus update, tidak ada kata henti, finish, habis, itu nggak ada. Mohon maaf, kami mengingatkan ini karena sulitnya kami bertemu langsung dengan panjenengan karena aktivitas kami sendiri yang terlalu padat. Jadi ini lebih efektif ya, karena jenengan menyampaikannya juga di ranah publik, maka saya pun menyampaikan ke ranah publik. Itu imbang namanya, imbang. Tidak mengungkit ya dan menguak privasi, tidak, ini menyangkut kepentingan umat bersama. Bahwasanya halu balwi min asihin asab fidunya. Begitu yang kita pelajari dari buku-buku yang dikaji kiai-kiai kita zaman dulu, NU jadul. Ayo rujuklah kepada ulama-ulama NU zaman dulu kala. Bla bla bla. Kiai Haji Lutfi Basori. Jenengan NU garis lurus. Kenapa tidak lurus-lurus? Karena merasa paling lurus sendiri. Tidak mau diluruskan oleh orang lurus di luar lurus-lurusnya sampeyan. Ini namanya bagian daripada kesombongan. Kalau panjenengan menasihati saya akan sami'na wa ta'na. Jika itu benar dan ada referensi datanya. Di hadapan kiai siapapun, walaupun Habib sekalipun, saya akan sami'na wa ta'na. Tidak ada kata saya paling benar, tidak. Tidak. Yang penting kita adalah anak manusia yang hidup berdasarkan data. Dalil yang ada, baik ayat yang tercipta ataupun ayat yang terfirman. Sains, ilmiah, dan dogma diniyah. Kalau tidak ada itu, maka saya akan menolaknya. Karena kita hidup di abad yang berbeda. Generasinya tidak sama seperti panjenengan dan saya. Kalau saya ini sudah pala 5 lah ya. Jenengan juga sudah lebih dari itu. 10 tahun lebih di atas saya. Romo Kiai Haji Lutfi Basori. Harusnya ya, apa yang kita cari dalam hidup ini, apakah kita akan meninggalkan kemaslahatan atau kemafsadahan terhadap umat ini. Beliau, Romo Kiai Haji Lutfi Basori itu masih ada duriyah sebenarnya dari Dipati Omben, Sampang kan. Masih ada silsilah dari Sampang, Madura, Madura. Leluhur beliau dari Madura. Dulu hijrah ke Jawa, sama dengan sejarahnya Raden Wijaya. Dulu pernah hijrah dari Jawa ke Madura, lalu dari Madura dibawa untuk diajak bersama Babat Alas, ya, Wilwotikto, Kerajaan Majapahit pertama, ya, sama dengan itu. Lalu terus dari Madura ke Jawa untuk merubah, ya, dari sana lebih terbuka di sini. Yang akhirnya beliau mendirikan pesantren yang ada di Singosari, ya. Sampai sekarang ini, beliau Kiai Haji Lutfi Basori meneruskan ya apa yang telah dirintis oleh ayah beliau. Ayah beliau adalah orang yang benar-benar memiliki pemikiran yang luas. Lebih luas ayah beliau. Saya mengikuti Hadratus Syekh Kiai Haji Basori Alwi Murtadha. Saya mengikuti beliau. Yang pertama kali merintis musabaqah tilawatil Quran itu ayah beliau. Tapi ketika kena ke beliau,
Ya Lutfi Baswari malah tambah mundur. Mohon maaf. Pemikirannya bukan mundur lembaga pendidikan yang dikelolanya, enggak. Pemikirannya. Karena apa? Menyempit pada garis lurus ala saya. Saya NU garis lurus ya. Ala panjenengan. Lurus lah menurut panjenengan. Tapi belum tentu lurus menurut saya. Di antaranya adalah masalah DNA. Belum lagi masalah yang lain. Katanya saya harus ditakdir, harus dirajam gara-gara menuduh zina. Seluruh klan Ba'alawi yang ada. Bagaimana saya menuduh zina? Wong ada kitabnya. Ada datanya. Bahwasanya Alu Balwi min asihin asab fiddunya. Begitu yang kita pelajari dari buku-buku yang dikaji kiai-kiai kita zaman dulu. NU jadul. Ayo rujuklah kepada ulama-ulama NU zaman dulu kala. Bla bla bla. Begini loh Kiai Haji Lutfi Baswari. Ringkasannya begini. Kalau kita mencari data orang yang hidup pada abad ke-4 Hijriyah, ya paling enggak kita mencari data pada abad 5 lah ya, 6, 7 lah ya, 8 lah ya. Ada enggak buku catatan sirah perjalanan beliau? Kalau toh semuanya enggak ada, buku nasab dan sejarah, ya enggak apa-apa, baru dikarang pada abad 9 atau 10, itu enggak masalah. Enggak ada. Lalu kitabnya ada, seluruh keturunan Imam Ali bin Abi Thalib itu terekam dalam kitab Muntaqilatut Thalibiyah. Semua terekam, enggak akan tersisa. Lengkap. Diteruskan lagi, ya, kitab Abnaul Imam Ibnu Toba yang asli. Tidak ada Imam Ahmad Al-Abbah. Lalu Tahdhibul Ansab, tidak ada Imam Ahmad Al-Abbah. Al-Majdi, tidak ada ada Imam Ahmad Al-Abbah, tapi tidak ada Ubaidillah. Tahdhibul Ansab ada Imam Ahmad Al-Abbah, tidak ada Ubaidillah. Al-Fakhri, Al-Asili, Umdatut Thalib, ya. Begitu juga Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Berikut juga kitab-kitab eksternal Ba'alawi. Didukung oleh kitab-kitab sejarah yang lain dari kalangan Sunni dan Syi'i. Terus tiba-tiba ada, setelah tidak ada selama 650 tahun terus diada-adakan, itu bagaimana coba? Coba kita pikir bersama. Dulu sempat kecolongan warga Mesir, Afrika Utara, sampai Yaman, sampai Suriah, sampai semenanjung Arabia, itu dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, Ubaidillah Al-Mahdi. Itu selama 2 abad. Kecolongan. Baru setelah itu dibatalkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Bahwa ternyata Ubaidillah bin Al-Mahdi, ya, yang mendirikan dinasti Fatimiyah di Afrika Utara, ya, mulai dari Fes, Aljazair, Tunisia, Libya, sampai Mesir, ya, berkedudukan di Mesir sana, di Kairo atau Qahirah, Alexandria atau Iskandaria, selama lebih dari 2 abad, 200 tahun. Sama seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Mereka yang ingin disembah-sembah, dikultuskan, tidak ada yang namanya bantah. Kalau bantah seperti saya ini langsung dibunuh, langsung dipancung, langsung dihukum mati. Dulu begitu, tidak boleh bantah. Tertekan ilmuwan-ilmuwan yang ada di sana itu. Ubaidillah Al-Mahdi itu sudah saya bahas khusus dalam satu video full 1,5 jam itu. Kecolongan. Nah, di sini jika dibiarkan akan seperti di sana. Hampir sama. Polanya itu hampir sama. Nah, ini alhamdulillah kita bisa bangkit bersama, bisa menghadangnya, dan alhamdulillah semua mulai menyadarinya bahwa ternyata ngapusi. Tukang ngapusi. Dajjal itu adalah klan Yahudi keturunan dari penduduk Yasrib Madinah.
keturunan Yahudi ini kota Madinah. Dajjal, penipu ulung, lalu yang menyebar luas melalui keturunan-keturunannya sampai kemana-mana, termasuk ya sampai ke Indonesia ini. Ada kepentingan, termasuk diantaranya adalah ekonomi pertama kali, politik, lalu ada kepentingan dakwah, lalu ada diselipkan untuk dakwah Islam. Padahal sebenarnya tidak murni dakwah Islam, tapi juga untuk menguasai wilayah. Ini yang sangat berbahaya. Tolong, ya Zulfi Basori harus memiliki kitab Al-Istizadah ini. Guru panjenengan kan dari Habib Alawi kan, wajib dengan memiliki kitab Al-Istizadah ini. Biar melek informasi. Biar melek informasi. Yang mengatakan ini bukan saya, tapi Mufti Batavia, Ibnu Ubaidillah, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf. Ini di maktub ditulis oleh Habib Ali bin Muhsin, ya, As-Sakaf. Biar ngerti tujuan apa mereka datang ke Indonesia ini, yakni untuk mencari rezeki. Para Habib Alawi dan Al-Irsyadi non-Alawi, ya, itu datang ke sini untuk mencari rezeki karena di Hadromi sana itu paceklik, larang pangan, sulit cari kerja, dan kebanyakan orang di sana keturunan Alawi yang semakin banyak, ya, pekerjaan semakin sulit, ya, geografis yang tidak mendukung untuk kehidupan, ya, lalu mencari negara jajahan lah intinya, jajahan spiritual minimal. Ini harus dengan miliki. Baca sendiri. Baca sendiri. Saya kalau pas kadang longgar itu ya mesti baca terus. Saya baca terus. Wa amma awamilul hijrati fa'amuha dhaiku ma'isyatin. Dhaiku ma'isyati khadrau maut. Tujuan penting utama dan pertama hijrah, pindah dari Hadramaut ke Nusantara, ke Filipina, ke Patani, ke Malaysia, ya, ke Malaka kita, ya, kemana-mana itu adalah karena subek rupeke pengupo jiwo, sulit mencari nafkah bertahan hidup lah, manusiawi, mencari sumber kehidupan yang lebih layak daripada tempat aslinya. Gitu loh. Lalu supaya diterima oleh penduduk lokal, tujuannya, ya, di mana dia berada. Kan nggak banyak yang tahu lah kamu itu siapa kan nggak banyak. Orang-orang kita itu selalu husnudzon sejak dulu, nggak pernah bertanya. Wis pokoknya apik nggak ganggu aku, ya wis itu aja. Tapi akhirnya wis ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, digailah silsilah sendiri. Secara bertubi-tubi, berlangsung secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Yang akhirnya dianggaplah itu sebagai bentuk keabsahan secara syariat. Fikihnya itu benar. Syuhrah wal istifadhah. Menurut pendapat jenengan, syuhrah wal istifadhah, terkenal, sudah diakui oleh banyak orang. Berarti kalau ada orang dipoles, diendos, walaupun dia itu orang jahat, berarti dia dianggap sebagai orang saleh. Tergantung pengindusnya, ya, tergantung pemolesannya itu seperti apa. Ya sama seperti itu. Sama dengan penjahat yang dipoles berjubah dianggap sebagai habib yang saleh. Nah, ini yang harus kita hindari bersama. Khususon Hadratus Syekh Kiai Haji Lutfi Basori. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Pak Alawi itu Romayai, ya, tidak sama seperti Alawiyin. Harus bisa membedakan mana Alawi, mana Alawiyin. Mana Robito Alawiyah, mana Alawiyah. Kita harus mampu membedakan. Jangan sampai digerabah uyah, wah sama, enggak bisa. Itu bisa berubah-ubah, tergantung yang mengucapkan, yang menuliskan. Perjuangan para habib sejak leluhurnya sampai sekarang itu tidak pernah berhenti untuk minta diakui sebagai
Dzurriyyah biologis Nabi. Ada apa ini? Nah, itu kan mampu ya kita cerna, kita simpulkan bersama, oh mesti aneh, mesti ada apa-apanya, ada yang nggak beres. Di antaranya diperlihatkan di depan mata ceramah-ceramah mereka. Sekelas Habib Salim bin Jindan, itu kelihatan kan alim, kalem, gelenggem ya. Tapi daya rusak penipuannya itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Dengan khurafat, membodohi umat. Umat Islam ini selamanya akan bodoh, nggak punya peradaban jika mengikuti khurafat-khurafat seperti itu. Gitu. Ngomong ceramah kayak gitu itu dulu pada zaman Kerajaan Tarumanegara, Kutai Kertanegara, Kalingga. Lah itu pas. Ya, kita hidup di zaman sekarang ini dikelilingi oleh alat-alat yang berteknologi tinggi. Kok masih ngomong kayak gitu? Itu bagaimana? Itu loh. Ya ini kita ngomong ringan-ringan ya, kelihatan di luarnya saja, nggak terlalu jelimet. Saya pakai bahasa yang sangat sederhana. Misalkan saya menggunakan bahasa akademik, bisa saja. Seperti Gus Rumel Abbas itu terlalu bulat menurut saya. Ini kan untuk semua kalangan mudah menerima.